Saya masih merinding, karena kualifikasi ini saya masih tidak percaya teman-teman. Kita benar-benar sedang menyaksikan sejarah dan Max Verstappen telah meraih pole position yang luar biasa. Ini adalah hasil kualifikasi dengan Max di pole dengan selisih 0.2, Norris di posisi kedua, Piastri ketiga, dan lainnya menyusul. Ini adalah kejuaraan dunia yang menakjubkan hingga akhir. Tentu saja kita harus memuji Max karena dia melakukan kualifikasi yang luar biasa. Dimulai dengan lolos di Q2 dengan satu set ban bekas yang mana hal ini tidak dilakukan oleh yang lain. Mereka harus membuat waktu dengan ban soft baru. Kecuali Norris yang masuk dengan ban soft baru, lalu tidak menggunakannya untuk membuat waktu karena dia sudah lolos. Tapi Max, mengingat mobil yang dia kendarai, benar-benar membuat perbedaan dan kemudian di Q3, teman-teman, di Q3, dia mencatat waktu 2/10 detik di belakang McLaren yang selalu kita katakan bahwa Abu Dhabi adalah sirkuit yang menguntungkan bagi McLaren. Jadi selamat untuk Max, tetapi juga selamat untuk Lando Norris yang mengelola tekanan dengan sangat baik, berhasil finish di posisi kedua pada akhirnya. Siapa yang akan mengatakan sebelum kualifikasi ini bahwa Lando bisa berada di posisi kedua? Semua orang bilang, yah, dia akan menderita tekanan, hati-hati dengan Norris. Kita lihat ada Russell, ada Leclerc di dekatnya, ada juga Piastri, mereka bisa berada di depan. Bahkan di Q1 dan Q2, Nico Rosberg dan Carlo Vanzini mengatakan hal yang sama. Perhatikan bahwa Norris mengalami tekanan, dia tidak secepat sebelumnya. Namun dia membuktikan semua salah di Q3 berhasil berada di posisi kedua. Jadi Lando juga hebat. Dikatakan demikian, saya ingin menganalisis bersama Anda onboard Hamilton dan melihat kesalahan yang dilakukan di F3 dan ketika dia menabrak dinding. Mari kita lihat dari alat yang dia gunakan, karena ada akar masalahnya, kita akan melihatnya bersama-sama. Mari kita lihat tentu saja kualifikasi Leclerc, kita harus membahas kesalahan yang dibuat oleh Russell di Q3. Dan ada banyak topik yang harus dibahas seperti start besok. Sebelum mulai, tentu saja saya ingatkan untuk memberikan like, berlangganan, mengaktifkan notifikasi sangat penting untuk mendukung video di saluran ini. Saya sangat berterima kasih atas semua pesan dan komentar dukungan kalian. Dan teman-teman, kita sedang menyaksikan sejarah, jadi saya ingin tahu pendapat kalian di komentar. Siapa yang akan memenangkan kejuaraan ini? Beritahu saya di komentar menurut kalian apakah Max yang menang, atau Norris yang menang, atau Piastri yang menang. Beritahu saya juga bagaimana start besok menurut pandangan kalian, dan tetaplah sampai akhir, karena setelah itu kita akan melakukan simulasi balapan besok melalui sistem machine learning, dan saya juga akan ditemani oleh seorang teman, Lorenzo, yang akan menjelaskan bagaimana program ini berfungsi. Jadi tonton videonya sampai akhir, karena setelah itu akan ada sesuatu yang menarik, sebuah pembahasan yang sangat menarik. Dikatakan demikian, saya bawa kalian kembali ke Singapura, karena di Singapura ada sedikit gesekan antara Norris dan Piastri. Mari kita lihat lagi bersama. Start ini di mana Verstappen di depan, Russell di posisi pertama, dan lihatlah tabrakan ini, tabrakan terkenal yang kemudian, kita ingat menyebabkan perpecahan internal di McLaren. Norris juga menyentuh mobil di depan Verstappen, kemudian ada tabrakan ini dengan Piastri, dan ada kesepakatan internal di McLaren yang tidak dirilis secara publik di mana Norris mengalami konsekuensi internal yang tidak diungkapkan. Dikatakan demikian, bagaimana start besok? Apakah Piastri akan melindungi Norris atau Piastri akan menjalankan balapannya sendiri dan Norris akan menjadi korban jika kita mau dari rekan setimnya dan kemudian berakhir dalam kekacauan? Menurut saya, start besok tentunya Verstappen yang akan mempertahankan pole position pada awalnya. Ini adalah prediksi saya. Van Verstappen memiliki dua kemungkinan. Dia bisa memulai dan langsung memperpanjang jarak dan menjalankan balapannya sendiri dan mencoba untuk menang tanpa terlibat dalam apa yang terjadi di belakang dan kemudian membiarkan sedikit kebetulan dengan apa yang terjadi di belakang atau mencoba untuk memperlambat tempo. Karena ini membawa kita kembali ke tahun 2016. Kita semua ingat ketika Hamilton mencoba memperlambat tempo dalam balapan dengan Rosberg untuk mencoba membiarkan Rosberg lewat. Itu adalah waktu lalu dengan persaingan internal Mercedes. Tetapi hal ini juga bisa terjadi dengan Max Verstappen. Hati-hati bahwa Verstappen mungkin berkata, karena tidak ada keributan di belakang, mari kita katakan bahwa kedua McLaren tidak saling mengganggu. Bisakah saya memperlambat tempo? Karena kita tahu bahwa Verstappen memiliki kecepatan puncak lebih tinggi di lintasan lurus dan kemudian mencoba memanfaatkan situasi dan mencoba menciptakan sedikit kekacauan di belakang, mendekatkan Russell dan Leclerc kedua McLaren agar bisa lewat. Jadi bagaimana kedua McLaren harus bermain? Tentu saja kedua McLaren harus mencoba membuat blok kompak di belakang saat start agar tidak ada yang bisa lewat, baik Russell maupun Leclerc, juga karena di atas kertas McLaren memiliki ritme yang lebih baik. Dan pada saat yang sama Piastri harus menjadi sekutu Norris jika McLaren ingin memenangkan kejuaraan pembalap ini dengan Norris. Jadi perhatikan juga hal ini.
Piastri menurut saya akan dibujuk oleh McLaren untuk bermain sebagai tim besok dan tidak lagi menjadi orang yang harus mencoba memenangkan kejuaraan dunia, tidak akan menjadi salah satu dari 3 pesaing, tetapi akan menjadi orang yang membantu Norris memenangkan kejuaraan dunia. Menurut saya itulah, nanti kita lihat besok bagaimana hasilnya. Mari kita beri selamat kepada Norris teman-teman, karena dia benar-benar melakukan putaran yang hebat, dia mempertahankan tekanan, dan ini hanya dilakukan oleh juara dunia. Jadi dia memiliki peluang untuk memenangkannya, dan dia telah membuktikannya hari ini, mengelola tekanan dengan sangat baik. Piastri malah ketiga, dia juga melakukan putaran yang baik. Saya pikir Piastri akan lebih baik dari Norris misalnya, dalam mengelola tekanan juga dalam ritme, tetapi dalam hal ini Norris yang unggul jadi hebat Lando. Mari kita lihat bersama tim radio Russell yang pada satu titik berkata, coba jaga saya di belakang Verstappen karena dalam lapnya dan mungkin dia akan memberi saya slipstream. Dan ini karena Verstappen sudah mendapatkan posisi pole, dia tidak membutuhkannya. Sebenarnya dia perlu memperbaiki, namun tetap berada di depan dan Russell berpikir untuk mengambil slipstream dari Max. Kemudian kita melihat bahwa Russell membuat kesalahan di tikungan terakhir dan karenanya tidak cukup memperbaiki dirinya untuk menantang McLaren. Tapi pastinya Russell berpikir bahwa Verstappen bisa membantunya untuk berada di depan McLaren. Dan jadi ada sedikit kelicikan. Kita juga melihat Alonso. Jelas sekali Tsunoda membantu memberikan slipstream kepada Verstappen dalam upaya pertama di Q3. Kita juga melihat Fernando Alonso sendiri yang mengatakan bahwa dia memberikan slipstream kepada Max Verstappen. Jadi kita melihat beberapa pembalap condong mendukung Max. Kita harus lihat apakah mereka akan bermain sebagai tim di markas McLaren atau lebih terpecah antara Piastri dan Norris. Ini adalah pertanyaan sebenarnya yang akan berubah besok. Dan kemudian kita harus membicarakan tentu saja tentang Lewis Hamilton. Pertama, mari kita lihat kesalahan yang dibuat oleh Hamilton di FP3. Lewis Hamilton memperbaiki dirinya dibandingkan waktu Verstappen. Dia 0.1 di sektor kedua, jadi itu tidak buruk sama sekali. Tapi kita lihat di sini. Hamilton masuk ke tikungan, kehilangan bagian belakang sepenuhnya. Kita sudah melihat kemarin dia kehilangan bagian belakang, tetapi kemarin itu tikungan lambat. Dalam kasus ini, Hamilton kehilangan di tikungan cepat. Di sini DRS terbuka dan terlihat jelas dia menutup DRS cukup terlambat. Di sini masih terbuka, tertutup di sini. Mungkin ketika menutup DRS Hamilton dalam kasus ini, terjadi ketidakseimbangan antara beban aerodinamis di belakang dan di depan, sehingga ketidakseimbangan beban ini menciptakan bagian belakang yang sangat tidak stabil. Masuk ke tikungan dengan mengantisipasi titik apex, menyentuh titik apex sedikit lebih awal dari yang seharusnya dilakukan di tikungan ini, dan itu pasti sangat mempengaruhi kehilangan bagian belakang. Kita lihat ada juga tonjolan di bawah yang juga menciptakan ketidakseimbangan pada beban. Kita tahu bahwa saluran Venturi sangat penting pada mobil-mobil dengan efek tanah ini. Jadi begitu ada sedikit tonjolan, itu akan terasa terutama pada tikungan cepat. Jadi pasti tonjolan ini juga mempengaruhi kata brake boosted, mengirim Lewis ke orbit, maksudnya menembak dia ke barikade. Jika kita melihat Lewis Hamilton sayangnya, kita melihatnya tereliminasi di posisi ke-16 hanya dengan selisih 8 milidetik. Sangat sedikit, sangat menyedihkan melihat Hamilton tereliminasi di kualifikasi Q1. Selain itu, ini adalah ketiga kalinya tereliminasi dalam kualifikasi resmi. Keempat, jika kita juga menghitung kualifikasi sprint, hasil terburuk Hamilton dalam karirnya jelas tereliminasi di Q1 berkali-kali berturut-turut. Sebaliknya, kita melihat Leclerc melakukan hal gila pada mobilnya, mencoba untuk menjaga mobil tetap hidup dan membawanya hingga Q3, jadi itu sudah luar biasa. Dan menurut saya sudah mencapai posisi kelima adalah keajaiban dengan SF25 ini. Lihatlah di sini kontra kemudi Leclerc. Dan juga di sini, kita berada di sektor terakhir. Lihat bagaimana dia terus melakukan kontra kemudi. Dan saya melihat semua onboard dari dia saat keluar, terlihat dia melakukan koreksi terus-menerus, sangat cepat, sangat gugup. Koreksi ini membuatnya tidak bisa mengemudi dengan lancar, bersih, seperti yang seharusnya dilakukan di Abu Dhabi. Jelas menurut saya McLaren sangat diunggulkan dalam kualifikasi ini, juga dalam hal ritme di sektor terakhir. Jadi mungkin mereka tidak sepenuhnya mengeluarkan potensi maksimum dari mobil di sektor terakhir. Tetapi mereka melakukan yang terbaik. Dia mengelola tekanan, berada di posisi keempat pada saat itu. Kemudian memperbaiki diri untuk menempatkan diri di posisi kedua. Jadi salut untuk Norris atas kualifikasi yang dilakukannya. Karena bagaimanapun hasil akhirnya jelas. Memulai di posisi kedua. Saya akan menunjukkan juga perbedaan nyata Max Verstappen di putaran terakhir yang dilakukan tanpa slipstream memperbaiki dirinya di Q3. Berhasil mendapatkan posisi pole. Lihatlah di sini teman-teman. Dia melakukan sihir dalam mengelola bagian belakang mobilnya. Luar biasa. Lihat juga di sini bagaimana dia dapat mengelola mobil dengan sangat baik. Dia tiba dengan sempurna, tepat, mendekati penghalang, tetapi tidak menyentuh dinding. Tentu saja,
Dia berhasil mengelola oversteer saat keluar, dia tidak mengalaminya. Dan di sini, tikungan terakhir sangat sulit, karena di tikungan terakhir mobil banyak meluncur. Dia menyerang titik apex lebih awal dengan baik, dan kemudian di sini sulit, karena dengan mengantisipasi titik apex begitu awal, Anda memiliki mobil yang meluncur saat keluar, banyak oversteer, dan meskipun begitu, lihatlah dia memberikan input yang memungkinkan untuk menjadi sempurna. Dan di sini, Max membuat putaran yang luar biasa. Di sini bersama Lorenzo Mazzilli. Sekarang kita siap melihat prediksi balapan besok, dan Lorenzo adalah fenomena. Berani saya katakan demikian dalam arti bahwa kamu benar-benar seorang pelajar teladan, pelajar di H-Farm di Veneto. Kamu telah melakukan berbagai proyek seperti membangun terowongan angin sendiri, kamu berpartisipasi dalam proyek di UCL, nanti kamu akan menjelaskan. Tapi saya ingin segera mulai dengan prediksi untuk balapan besok, balapan terpenting di kejuaraan dunia. Verstappen, Norris, dan Piastri memperebutkan kejuaraan dunia, dan mari kita lihat peluang kemenangan nyata di kejuaraan dunia di antara ketiga pembalap tersebut. Ceritakan kepada kami, Lorenzo. Silakan, bisa diduga, Norris pasti menjadi favorit. Bahkan setelah kualifikasi ini, terutama berkat posisinya di urutan kedua di barisan depan, sangat sulit bagi Verstappen untuk bisa unggul bukan hanya di balapan seperti yang nanti akan kita lihat dari kecepatannya, tetapi juga di kejuaraan dunia. Ini terutama karena benar bahwa siapa yang memulai di barisan depan biasanya menang di Abu Dhabi, terutama yang memulai dari pole, tetapi Verstappen benar-benar membutuhkan Norris untuk berada di posisi keempat, dan dari kecepatan yang ditunjukkannya di sesi latihan kedua menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini memberikan Norris peluang 78% untuk memenangkan kejuaraan dunia, bukan untuk memenangkan Grand Prix. Verstappen, meskipun dia favorit untuk Grand Prix, seperti yang bisa kita lihat dan akan kita lihat dalam prediksi, bukanlah favorit untuk kejuaraan dunia. Faktanya, dia hanya memiliki peluang 18% untuk menang. Sebaliknya, Piastri memiliki peluang minimal sebesar 4%, yang sebagian besar disebabkan oleh hasilnya di kualifikasi. Namun, posisi ketiga tidak buruk, tetapi lebih karena para pesaingnya berada di depannya dalam hal skor, tetapi juga dalam hal peringkat di kualifikasi. Bayangkan, saya bahkan sebelum melihat persentase Anda telah mengatakan bahwa Norris memiliki peluang 80% untuk memenangkan kejuaraan dunia dan, ya, hampir dikonfirmasi pada 78%. Hampir pasti kejuaraan dunia milik Norris. Kemudian tentu saja kita akan melihat startnya, karena itu selalu merupakan isu yang kritis. Kita juga pasti akan melihat bagaimana Piastri akan bertarung di lintasan, apakah dia akan menjadi rekan setim Norris dan melindunginya dari yang datang dari belakang, atau apakah dia akan bertarung di lintasan untuk merebut kejuaraan dunia. Peluang Piastri sangatlah kecil, jadi ini pasti sudah diketahui oleh McLaren, dan menurut saya, seperti yang saya katakan dalam video, Piastri akan lebih bertindak sebagai tim daripada melawan Norris, tapi tentu saja kita akan melihat besok. Saya ingin bertanya, tentu saja, saya telah melihat persentase kedua yang Anda berikan pada podium Mercedes dan Ferrari. Apa peluang Mercedes dan Ferrari untuk finish di podium? Mungkin di depan McLaren? Jadi, Ferrari memiliki peluang yang sangat kecil, terutama karena Leclerc memulai di belakang Russell, dan Russell, seperti yang kita tahu, memiliki pertahanan yang sangat baik. Dan dia memiliki kecepatan balapan yang sangat kompetitif yang kita lihat di FP2, jadi akan sangat sulit untuk mengalahkan pembalap Inggris itu. Mungkin ini akan menjadi kesempatan yang baik di awal, atau membedakan dengan strategi. Namun, Ferrari memiliki peluang 17% untuk mencapai podium. Sebaliknya, Mercedes, meskipun memiliki peluang yang lebih tinggi, 25%, masih harus menaklukkan gunung yang sangat besar, baik untuk masuk atau menempatkan diri di antara dua McLaren atau Red Bull. Ini bukan peluang, dengan probabilitas tinggi justru karena kecepatan yang ditunjukkan di FP2, tetapi juga posisi kualifikasi dan performa di Grand Prix yang mirip dengan Abu Dhabi dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa kedua tim ini, terutama dengan Verstappen dan Red Bull, unggul baik dalam hal performa maupun balapan. Bagaimana kamu membuat prediksi ini? Maksud saya, bagaimana cara kerja model machine learning yang kamu siapkan? Dan untuk itu, saya ingin menekankan lagi bahwa menurut saya kamu adalah fenomena. Kamu berusia 15 tahun, saya ingin mengatakan itu juga, dan karena itu kamu telah membuat model machine learning yang memprediksi hasil balapan dengan menganalisis berbagai data. Kemudian kamu juga akan menjelaskan dengan lebih baik. Tetapi tentu saja hasil kualifikasi, hasil latihan bebas dari musim ini. Ceritakan sedikit terlebih dahulu. Kita mulai dari prediksi balapan, dan kemudian kita kaitkan juga dengan model tersebut. Jadi, dalam prediksi balapan, kita bisa melihatnya, Verstappen, Norris, dan Piastri seharusnya dipastikan berada di podium seperti dari kualifikasi. Meskipun Norris hanya punya sedikit keunggulan dalam kecepatan balapan, lebih cepat dari Verstappen, seperti yang kita lihat di edisi sebelumnya, Abu Dhabi adalah trek di mana peluang menyalip sangat terbatas, terutama karena dua lintasan lurus, dan satu lintasan lurus diikuti oleh tikungan cepat, jadi peluang menyalip sangat terbatas. Kemudian Verstappen juga memiliki kecepatan yang tidak buruk. Ini memperkuat posisinya di tempat pertama. Norris dan Piastri, berkat kecepatan mereka, seharusnya dapat menyelesaikan podium dengan mudah. Sebaliknya dari pembalap yang memulai dari belakang seperti Antonelli dan Hamilton, meskipun begitu, kita menemui mereka sedikit lebih tinggi. Faktanya,
kita akan menemukan Hamilton di posisi ke-15 dan Antonelli di posisi ke-13. Ini terutama karena tentu saja mobil mereka tidak sesuai dengan kinerja mereka di kualifikasi dan oleh karena itu dapat naik posisi, terutama di fase awal balapan. Para pembalap yang justru mengejutkan adalah Bortoleto dan Ajar. Mereka menunjukkan kecepatan yang sangat impresif. Sayangnya, mereka harus memulai dari posisi yang lebih belakang di kualifikasi karena setelan mobil dan kecepatan balap mereka tidak sebaik performa yang mereka tunjukkan saat lap kualifikasi. Jadi ini adalah variabel yang akan kita pertimbangkan untuk prediksi, yaitu hasil di FP3 dan FP2. Persentase DNF, yaitu seberapa sering seorang pembalap tidak menyelesaikan balapan di musim ini, kemudian peringkat pit stop, kecepatan balapan yang ditunjukkan di sesi latihan bebas kedua, performa tim di sirkuit yang mirip dengan Abu Dhabi, yang dalam hal ini adalah Baku, Singapura, Chota, dan juga Qatar. Kemudian bentuk dari 5 akhir pekan sebelum Qatar, dan kemudian posisi di grid, yang merupakan hal terpenting sebagai persentase pada akhirnya, yang tertinggi. Nah Lori, saat berusia 15 tahun kamu membuat proyek yang benar-benar patut ditiru, setidaknya dalam arti bahwa itu benar-benar sesuatu yang harus kamu banggakan, tapi kamu juga membuat banyak proyek lainnya. Nah, dari proyek mana yang paling kamu banggakan? Bagaimana muncul ide untuk racing? Dan kemudian saya ingin kamu menceritakan kepada kami berbagai pengalaman yang telah kamu lakukan. Jadi, proyek yang paling saya banggakan mungkin adalah yang pertama. Terutama karena proyek tersebut membuat saya mengerti bahwa seorang pemuda seperti saya dapat benar-benar masuk ke dunia Formula 1 dengan proyek yang lebih kompleks jika kita benar-benar percaya. Ini adalah proyek yang saya buat untuk tesis saya di kelas 3, yaitu membuat terowongan angin dan kemudian menguji aliran udara untuk melihat bagaimana udara berinteraksi dengan mobil Formula 1 pada mobil Ferrari 2020. Bukan mobil yang mulia, tetapi mobil yang menjelaskan tema dan konsep aerodinamika ini dengan baik. Proyek lain yang sangat saya banggakan adalah yang terbaru, yaitu membangun dari awal mobil Formula 1 skala pukul 1/10 dari 2016 yang berfungsi dengan DRS. Tapi yang paling menarik adalah mengujinya dengan perangkat lunak CFD di komputer saya dan menyoroti bagaimana konsep aerodinamika dapat tercermin dalam kenyataan dan membantu saya dalam menciptakan berbagai bagian mobil yang saya rancang dalam 3D. Jika bisa, ceritakan juga tentang proyekmu yang kamu lakukan di UCL. Tentu saja, di UCL musim panas ini, saya mengikuti UCL, sebuah universitas di Inggris yang sangat bergengsi bagi mereka yang belum tahu. Tahun ini di UCL, saya mengikuti magang 2 minggu pada bulan Juli. Itu adalah pengalaman kerja, jadi kami diuji di dunia universitas di pagi hari dengan pelajaran, dan di dunia kerja pada sore hari. Dan dalam semua ini, kami juga mengikuti kompetisi seperti teknik sipil dan teknik aerodinamika. Ini jelas adalah hal-hal yang paling saya sukai, terutama karena ini adalah jenis teknik yang paling saya sukai, dan juga yang akhirnya saya menangkan. Proyek aerodinamika yang menjadi spesialisasi saya adalah yang paling menarik, dan ini adalah kesuksesan sejati karena kami harus menciptakan aerofoil yang merupakan bagian tegak lurus dari sayap pesawat yang bisa bertahan dan tidak mengalami stalling, sehingga dapat berfungsi pada sudut serang, yaitu pada kemiringan setinggi mungkin. Ini adalah salah satu momen terindah dalam karier mahasiswa saya, karena hadiahnya adalah bertemu dengan seorang insinyur Formula 1 sejati yang pernah bekerja di Mercedes, juga pada mobil paling berprestasi dalam sejarah, yaitu V11. Ini mungkin adalah pengalaman yang paling akan saya ingat, pasti selama bertahun-tahun ini. Luar biasa, sebuah pengalaman yang fantastis, dan saya ingin tahu siapa idola kamu dari sudut pandang teknik di Formula 1. Idola saya, seperti yang dapat dilihat di sini, saya telah membaca buku, adalah Adrian Newey. Saya juga menyebutkannya dalam tesis saya di kelas 3. Saya lahir di era Vettel, yang sayangnya tidak dapat saya nikmati, tetapi saya mengerti betapa jeniusnya sosok Formula 1 ini dalam memengaruhi hasil sebuah tim. Seperti yang kita pikirkan, Aston Martin tahun depan bisa menjadi tim yang dapat bersaing untuk kejuaraan konstruktor, dan itu hanya karena kehadiran seseorang sepertinya. Saya sangat terinspirasi oleh ceritanya tentang bagaimana dia memulai dengan model kecil. Dan saya banyak melihat diri saya dalam dirinya, bahkan dalam karier masa depan, karena impian saya adalah meniti karier di Formula 1 dan kemudian menjadi Chief Engineer, yaitu kepala bagian mesin, dan kemudian mungkin menjadi tim prinsipal untuk mengelola dan memiliki pengalaman tentang apa yang terjadi dalam tim Formula 1.
Dari A sampai Z, kami tentu saja berharap yang terbaik untukmu, Lorenzo. Dan selamat lagi untuk kariermu yang masih di awal. Jika kita boleh mengatakan, saya berterima kasih untuk percakapan ini, dan kami telah membahas semua tema. Sangat menarik melihat prediksi untuk besok, dan bagaimana model itu berfungsi. Saya akan meninggalkan kontak kamu tentunya dalam deskripsi jika ada yang tertarik untuk menghubungimu. Dan kami akan berbicara lagi tentunya setelah balapan untuk melihat bagaimana prediksi tersebut dan mendiskusikannya bersama. Terima kasih sekali lagi, Lorenzo. Terima kasih banyak juga kepadamu karena telah mempercayaiku untuk kesempatan yang luar biasa ini. Karena ini pasti akan menjadi salah satu yang terpenting yang pernah aku lakukan. Tidak, saya juga ingin mengatakan sesuatu. Kamu menghubungiku melalui email, dan kami telah merencanakan wawancara singkat ini dalam beberapa hari terakhir. Saya sangat ingin memberikan ruang, tentu saja, kepada anak muda sepertimu yang memiliki banyak bakat dan dapat memberikan banyak kontribusi juga di Formula 1. Jadi, terima kasih karena kamu juga memberikan kesempatan kepadaku untuk mengenalmu, karena kamu adalah bakat. Seperti yang terus aku katakan, aku ulangi. Dan ada banyak, bahkan di Italia, yang seringkali tidak dihargai, jadi saya ingin memberikan ruang di saluran saya. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih. Beritahu saya pendapat kalian di komentar. Seperti biasa, saya ingatkan untuk meninggalkan like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di saluran ini. Dari rasa itu saja kita jumpa di video berikutnya.